Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mafruh SPDI selaku guru PAIPP di SD Negeri Bangse 03 akan menyampaikan materi bab 9 yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Untuk pengertian ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan beberapa amalan haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam bagi mereka yang mampu. Syarat ibadah haji. Syarat haji adalah segala sesuatu yang harus ditunaikan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Syarat haji ada 5. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, dan yang kelima merdeka. Kemudian rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Rukun haji yang pertama yaitu ihram, disertai dengan niat. Sebelum memakai kain ihram, dianjurkan mandi lil ihram terlebih dahulu. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah berdiam diri sambil berzikir dan mendengarkan khutbah pada tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah. Kemudian rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Syarat tawaf yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat, dan yang ketiga dimulai dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad. Kemudian rukun haji macam-macam tawaf. Yang pertama yaitu tawaf qudum. Tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah untuk memenuhi rukun haji. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf wada. Tawaf yang dilaksanakan oleh setiap jamaah haji ketika akan meninggalkan kota Mekah. Yang keempat, tawaf sunnah. Tawaf yang dilaksanakan setiap saat berhaji. Dan yang kelima adalah tawaf nazar. Tawaf nazar ini dilaksanakan untuk memenuhi rukun haji nazar yang telah dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tawaf nazar maka akan berdosa. Kemudian rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul artinya bercukur atau memotong beberapa helai rambut sebanyak pertanda telah bebas dari larangan ibadah haji. Dan rukun haji yang keenam adalah tertib. Artinya setiap rukun harus dilaksanakan sesuai dengan urutannya masing-masing dan tidak boleh dibolak-balik dari 1 ke 4 atau 2 ke 5. Harus dari 1 urut sampai 6. Kemudian larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki yang pertama memakai pakaian berjahit. Yang kedua, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Dan yang ketiga, memakai penutup kepala yang melekat seperti topi. Larangan haji bagi perempuan dilarang menggunakan kaos tangan dan menutup muka atau memakai cadar. Larangan haji bagi laki-laki dan perempuan yang pertama memakai wangi-wangian, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut, memburu atau menganiaya hewan, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi, dan yang terakhir mencaci atau bertengkar dan berkata kotor. Yang berikutnya wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan dalam ibadah haji yang apabila dikerjakan hajinya tetap sah, akan tetapi harus membayar dam.
Wajib haji ada 6. Yang pertama, niat ihram dari miqat. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, melontar jumroh Aqabah. Yang keempat, mabit atau menginap di Mina. Yang kelima, melontar jumroh ula, wusta, dan Aqabah. Dan yang terakhir, tawaf wada. Macam-macam dam atau denda dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah dam nusuk. Dam nusuk adalah dam yang harus dilakukan dengan menyembelih kambing bagi orang yang ibadah hajinya mengambil haji tamattu dan qiran. Dan yang kedua, dam isa'ah, yaitu dam yang dilakukan karena melanggar larangan-larangan dalam ibadah haji. Kemudian mikot haji. Mikot zamani haji itu bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mikot zamani umroh. Mikot zamani yang bermula sepanjang tahun pada waktu umroh dilaksanakan. Mikot adalah batas waktu bagi seorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Mikot makani. Mikot makani ada 6 macam. Yang pertama, Mekah, bagi orang yang singgah dan tinggal di Mekah, maka akan melaksanakan mikot makani. Kemudian yang kedua, mikot makani Zulhulaifah, yaitu mikot yang akan dilaksanakan bagi orang yang datang dari arah Madinah. Yang ketiga, mikot makani Juhfa, yaitu bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir, dan Maghribi. Mikot makani yang keempat yaitu Yalamlam, bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, dan Indonesia. Yang kelima, mikot makani Qarnul Manazil, bagi orang yang datang dari arah Najdi Zaman dan Najdi Hijaz. Dan yang terakhir, mikot makani Zaturkin, yaitu bagi mereka dari orang-orang yang datang dari arah Irak. Macam-macam ibadah haji. Yang pertama, haji tamattu, yaitu ibadah haji yang dilaksanakan setelah umroh. Yang kedua, haji ifrad, yaitu ibadah haji yang dilaksanakan sebelum ibadah umroh. Dan yang ketiga, haji qiran, ibadah haji yang pelaksanaannya bersamaan dengan ibadah umroh. Hikmah haji. Yang pertama, membentuk sikap disiplin, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah pemahaman terhadap sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, hikmah haji, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kelima, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang keenam, membentuk dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Yang kedua yaitu ibadah kurban. Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad, artinya ibadah yang dianjurkan bagi orang yang mampu. Syarat dan waktu berkurban. Syarat berkurban yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat mampu dalam hal materi. Waktu berkurban. Waktu berkurban dimulai setelah sholat Idul Adha ditambah 3 hari setelahnya, yang disebut hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Syarat hewan kurban. Hewan ternak seperti domba, kambing, unta, dan sapi. Hewan tersebut telah cukup umur. Kemudian hewan tersebut sehat dan tidak mempunyai cacat apapun. Yang terakhir, tujuan dan hikmah berkurban. Yang pertama, meneladani kisah ketulusan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengajarkan memiliki sifat dermawan dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mengikis sifat kikir dan rakus. Dan yang kelima,
berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan nanti kita akan melaksanakan diskusi bersama.